Hantu rambut merah di Nantes. Sebuah sosok hantu menghantui jalanan Nantes yang diselimuti kabut, sebuah kota yang kaya akan sejarah dan diselimuti oleh air gelap Sungai Loire. Pada malam-malam ketika kabut datang tebal, seperti selimut kesedihan, dan bulan bersembunyi di balik tirai awan, beberapa orang mengklaim bahwa mereka melihatnya, hantu berambut merah. Dia adalah seorang wanita, tinggi dan ramping. Mengenakan gaun panjang yang compang camping, seolah-olah tertiup angin tak terlihat. Wajahnya pucat dan penuh kesedihan. Dikelilingi oleh rambut merah menyala, rambut yang begitu terang hingga tampak terbakar di tengah kelabu malam. Wanita ini bukanlah dari dunia hidup, melainkan roh yang terikat di dunia. Terkutuk untuk mengembara mencari cinta yang telah hilang selamanya. Legenda hantu rambut merah dimulai jauh di masa lalu, ketika Nantes adalah sebuah kota pelabuhan yang sibuk. Jalan-jalannya penuh dengan pelaut, pedagang, dan wisatawan dari seluruh dunia. Di antara mereka ada seorang wanita muda bernama Isabelle. Dia terkenal di seluruh kota karena kecantikannya. Namun yang paling mencolok darinya adalah rambut merah menyala yang dimilikinya. Rambutnya seperti api, liar dan tak terkendalikan. Seperti cinta yang dia miliki untuk seorang pelaut yang telah merebut hatinya. Namanya Gabriel, seorang pelaut yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan maritim Nantes. Dia tampan, dengan mata gelap yang seolah mencerminkan kedalaman lautan, dan hatinya berdetak seirama dengan angin dan ombak. Cinta mereka berkembang cepat dan penuh gairah. Seperti cinta para pelaut pada umumnya, namun Isabelle percaya bahwa kasih sayang Gabriel padanya tetap kokoh seperti gelombang laut. Namun laut adalah kekasih yang kejam. Dan lautanlah yang merenggutnya. Suatu hari yang malang, Gabriel berangkat dalam sebuah pelayaran panjang, berjanji kepada Isabelle bahwa dia akan kembali padanya. Bahwa mereka akan membangun kehidupan bersama di Nantes. Minggu berganti bulan, dan kota ini, dengan pelabuhannya yang sibuk dan jalan-jalannya yang ramai, tampak melupakan sang pelaut dan janjinya. Namun Isabelle tidak. Hatinya tetap terikat pada ingatan akan Gabriel, harapannya tak pernah surut. Dia akan berdiri di dermaga, hari demi hari, memandang kapal-kapal yang datang dan pergi. Berharap melihat sosok Gabriel turun dari pelang kapal, dengan tangan terentang untuk memeluknya. Kemudian, sebuah surat tiba. Itu berasal dari seorang pelaut lain, teman sepenumpang Gabriel. Berita yang disampaikan sangat memilukan, kapalnya tenggelam dalam sebuah badai dahsyat di lepas pantai Brittany. Gabriel hilang di telan laut, tubuhnya tak pernah ditemukan. Kehancuran melanda Isabelle. Duka menimpa hatinya, bukan hanya di dalam jiwanya, tetapi juga di seluruh tubuhnya. Selama berminggu-minggu, dia tak pernah keluar dari rumah. Dia duduk di dekat jendela, memandang keluar ke arah kabut yang menyelimuti kota, berharap melawan akal sehat bahwa suatu hari, hanya sekali saja, dia mungkin melihatnya berjalan menuju ke arahnya. Dengan senyum khasnya yang miring, tangan yang berkarat oleh laut terulur untuk menyambutnya. Namun Gabriel tidak pernah kembali. Kesedihan Isabelle berubah menjadi obsesi. Dikatakan bahwa dia akan mengembara di jalan-jalan Nantes pada tengah malam, memanggil nama Gabriel ke dalam kehampaan, berharap angin bisa membawanya ke tempat sang kekasih berada. Dia mengunjungi tepian sungai tempat kapal-kapal berlabuh, air yang pernah dilalui Gabriel, dan duduk di tepiannya, berharap bisa melihatnya di antara kabut dan bayangan. Hatinya pun semakin berat oleh kerinduan, namun kota ini semakin gelap sebagai balasannya. Suatu malam, ketika bulan menggantung rendah di atas luar, Isabelle menghilang. Tidak ada yang tahu dengan pasti kemana dia pergi, atau apa yang terjadi padanya. Beberapa orang mengatakan dia terjun ke dalam sungai, tak sanggup menahan beban kesedihannya. Sementara yang lain percaya dia menghilang ke dalam kabut, rohnya hilang di malam yang pekat. Namun dia tidak benar-benar pergi. Cintanya, kesedihannya, terlalu besar untuk menghilang. Dikatakan bahwa roh Isabelle kini mengembara di kota itu, terperangkap antara dunia yang hidup dan yang mati. Sosoknya muncul, bukan di siang hari, tetapi saat kabut datang tebal dari sungai, ketika jalanan kosong dan dunia terasa teredam oleh bisikan lembut kabut. Pada malam-malam seperti itu, mereka yang berani berjalan di jalan-jalan sepi Nantes mengklaim melihatnya, rambut merahnya yang terang berkilau di tengah keabuan. Wajah pucatnya terukir dengan ekspresi abadi penuh kerinduan dan kesedihan. Dia berjalan perlahan, seolah kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah. Matanya mencari-cari di gang-gang gelap dan jembatan-jembatan yang sunyi.
Terkadang, dia berteriak pelan, namun suaranya hanya desahan lembut, seperti terbawa angin. Gabriel, bisiknya. Gabriel, di mana kau? Beberapa jiwa yang berani yang pernah bertemu dengannya berbicara tentang kesedihan yang luar biasa yang seolah memenuhi udara di sekitar dirinya. Kabut menjadi semakin tebal. Jalanan semakin dingin, dan waktu tampaknya melambat. Beberapa orang mengatakan bahwa hantu wanita itu akan mendekat, mengulurkan tangan, meminta pertolongan, meski tak ada yang berani menyentuhnya. Pencariannya terhadap Gabriel tak pernah berhenti, dan mereka yang cukup bodoh untuk mencoba berbicara dengannya mengaku mendengar suara ombak yang menggelegar, suara laut. Meskipun kota ini jauh dari pantai, itu adalah suara yang seolah menenggelamkan semua akal sehat. Dalam beberapa versi cerita, hantu rambut merah dikatakan muncul paling sering di dekat tepi Sungai Loire, tempat kapal-kapal berlabuh dan pelaut-pelaut seperti Gabriel datang dan pergi. Pada malam badai, dia bisa dilihat mondar-mandir di dermaga, angin memainkan rambut merahnya. Jika kamu cukup sial untuk melintasi jalannya, kamu mungkin merasakan hawa dingin yang menusuk. Seperti sentuhan laut itu sendiri. Jika kamu mendengarkan dengan seksama, kamu mungkin bahkan mendengar suaranya memanggil, hilang di dalam kabut, Gabriel. Gabriel, tak ada yang tahu apakah sang hantu akan pernah menemukan kedamaian yang dia cari. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah merelakan dirinya untuk menunggu tanpa akhir. Cintanya yang tak terbalas, rohnya terikat pada kota yang pernah dia cintai. Yang lain percaya bahwa suatu hari dia akan menemukan Gabriel, mungkin ketika kabut terangkat. Atau ketika laut memanggil namanya. Namun hingga saat itu tiba, dia akan tetap ada, asteris hantu rambut merah di Nantes, selamanya mencari, selamanya hilang. Legenda ini bertahan, terjalin dalam kisah-kisah hantu Nantes, sebagai pengingat yang menyentuh tentang kekuatan cinta dan kehilangan, serta keindahan jalan-jalan kota yang diselimuti kabut.